saya tulis nama, maaf, Emeril Muntaskan, yang kita dapat ini sosok yang masih di laut. Dia waktu itu menunggu keluarganya. Yang siapa? Eril. Nah, terus yang terakhir adalah Nisan. Banyak orang kan bilang indigo itu penyakit, indigo itu nggak pas kayak gitu kan. Tetapi kembali lagi, saya hanya afirmasi segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan adalah hal baik. Arahkan untuk kebaikan, maka kamu akan menemukan tujuan. Yuk kita bersuara. Ini ngomong-ngomong soal itu kecelakaan AirAsia, kemarin juga baru Rara bikin heboh juga tuh, ya kan? Di saat sedang fokus pencarian putranya Kang Emil gitu, Rara mengeluarkan itu gitu. Bahkan Instagram Rara tuh di komen, tapi komennya di off loh, akhirnya di off. Ya, Kenapa off? Aku nggak off sih, itu masih terbuka, hanya aku seleksi. Nggak ada komennya sama sekali, jadi kayak nggak ada komen yang itu yang, nah ini nih, coba dilihat deh, coba ke bawah. Nah, kenapa Rara lakukan ini gitu ketika orang sedang berduka? Oh iya, jadi gini, ketika orang sedang mencari, Rara keluarkan ini, itu dibully juga ya? Ya jadi gini, ini kan ada kartu ya, kartu tarot itu berbagai macam. Ada yang ini kan Rider White, terus ini yang kartu itu kan. Jadi gini, seorang indigo itu punya pesan khusus, punya pesan perdamaian. Mungkin banyak orang mengatakan Rara tidak berempati ke keluarga korban. Jadi saya itu sudah banyak membantu Basarnas sejak 2014, termasuk yang di laut itu kan ya selain Sriwijaya Air, SJ182, JT610, Nanggala, tragedi susur sungai. Nah, jadi ketika orang tenggelam itu kan ada sebabnya. Saya nggak akan ikut campur kalau tidak berefek perdamaian kenegaraan, karena ketika saya melihat kecelakaannya, bukan kecelakaan ya, tenggelamnya anaknya Pak Ridwan Kamil berbarengan dengan review Sungai Ar yang negatif oleh netizen Indonesia. Kan pada bilang sungainya tidak aman, terus tim SAR-nya jelek, terus sungainya berbahaya segala macam. Jadi ketika Rara meditasi, saya mendengarkan suara alam semesta di sana. Terus saya mendapatkan guidance, ternyata data-data dari ramalan Rara kalau sosok Eril itu yang datang itu celananya itu gelap, bajunya itu agak terang tapi masih gelap. Nah ternyata datanya Rara bener kan, anaknya itu pakai celana hitam. Dan Rara tuh kayak ngerasa kalau tidak ada yang ngasih tahu, netizen Indonesia itu bakalan terus ngasih review negatif ke Sungai Aar itu. Padahal kan kita tetap harus logika berpikir. Ketika mau menyelam pakai pelampung, apa enggak ada mitigasi bencananya atau enggak. Terus ketika mau menyelam sudah mendengarkan peringatan dari pemerintah sana atau enggak, karena posisinya sedang musim dingin. Waktu itu tuh sampai komen-komen, oh come on Rara, stop dulu gitu, kita lagi berduka dulu gitu, jangan gini, dulu Mbak keluarkan Indi, macam-macam. Kita bermain dengan waktu. Mungkin orang lain tidak melihat apa yang Rara lihat. Ya karena aku nggak bikin belum upload konten lanjutan, mungkin nanti Mbak Indi bisa bikin. Jadi Indonesia itu ada mitos Kanjeng Ibu Ratu Kidul, ya kan? Ada penguasa laut. Nah, Rara menghandle susur sungai, contohnya di Jogja. Itu kejadian Februari 2020. Waktu itu hari Jumat tanggal 21. Rara dikontaknya tanggal 22. Saya dikasih foto. Jadi waktu itu yang hilang itu 10 murid. Nah, saya waktu melihat foto 10 murid itu, saya ngomong nanti 7 ketemu, sisa 3. Terus ditanya, yang 3 kemana, Ra? Yang ketiga di alam dimensi lain, kalau bahasa saya di kerangkeng. Kita berpacu dengan waktu. Harus bagaimana caranya bikin doa ala setempat.
kearifan lokal, contohnya kayak bunga segala macam, dan harus ada energi ikhlas. Jadi bagaimana caranya supaya ketangkep duluan. Nah, terus karena itu di Jogja, saya decide untuk terbang ke Jogja dari Jakarta sore. Terus saya minta kontak keluarga korban. Saya panggilnya Ibu Umi. Saya minta foto dari tiga anak itu, Zahra, terus Yasinta Bunga, sama Ita. Nah itu orang tuanya saya mintain foto kamar segala macam. Singkat cerita, saya bilang ini bisa ketemu lepas ketika dikirim doa, dan bisa lepas ketemu jam 4 pagi. Dan itu Basarnas itu udah nyemplung di situ Mbak Indi, nggak ketemu. Tapi ketika saya ngasih arahan ke tim Basarnas, jangan pindah lokasi, masih di situ. Basarnasnya sempat bilang, Mbak, kita udah ubuk-ubuk dari hari Jumat, Sabtu mau ke Minggu. Nah, terus aku bilang, oh ya udah, karena nanti ketemunya subuh, itu nanti akan muncul sendiri. Dan it works Mbak, itu muncul sendiri. 2 anak itu muncul sendiri, yang satu itu masih harus didoain khusus, dan mayatnya utuh. Jadi waktu saya upload tentang Mas Eril itu, satu, saya juga melihat review negatif netizen Indonesia. Saya merasa kalau itu tidak ada orang yang mengatakan tell the truth, nanti akan terus-menerus ada negatif, kan otomatis orang Swiss akan protes. Itu akan berhubungan dengan diplomatik Indonesia. Jadi urusan Rara juga ya diplomatik. Iya kan, kalau kita perang jadi nggak damai Indonesia. Tadi ada tulisan Akashic Record itu apa sih? Akashic Record itu perpustakaan jagat alam semesta. Jadi saya kan membaca literasi. Jadi dengan Akashic Record itu dibuka perjalanan hidup seseorang. Jadi itu ya mungkin jadi sebagian, kalau misalnya perpustakaan, kalau yang dibuka kan buku atau data, kalau nama. Jadi saya by nama, umpamanya kayak contohnya Mas Gibran. Saya kan pernah ngeramal Mas Gibran. Waktu itu bulan Februari 2020 tuh belum pencalonan, tapi Rara udah memprediksi kalau akan dapat rekomendasi PDI, akan jadi wali kota. Nah seperti itu. Dari nama berarti. Dari nama, tetapi dari nama itu Rara meditasi sebentar, terus main singing bowl, buka tarot. Nah dari nama saya tulis nama, Emeril Muntaskan, yang kita dapat ini sosok yang masih di laut. Dia waktu itu menunggu ini keluarganya. Yang siapa? Eril. Nah terus yang terakhir adalah Nisan. Ini yang Rara lakukan di tanggal berapa? 20 tanggal 31 ya berarti ya? Iya tanggal 31. Yang Rara bikin itu kan tanggal 31. Tanggal 31. Kan meninggalnya tanggal 26. Jadi itu kayak macam gimana sih? Kartu dibuka semuanya. Kartu tuh yang ini ya? Bebas. Nanti mau yang mana bebas. Kartu dibuka semua, terus? Yes, kartu saya buka semua, ini saya buka semua. Saya meditasi. Terus namanya saya tulis di kertas jinsi. Kertas jinsi itu tradisi Cina. Itu dibakar. Nah, terus saya main singing bowl sebentar, udah ambil Terus yang itu semua dalam keadaan tertumpuk ke bawah semua. Enggak, jadi kan keadaannya begini. Keadaannya begini. Ini juga keadaannya begini. Jadi waktu itu tuh sebenarnya siarannya tuh maunya live. Tapi kalau ada arwah sinyal susah. Jadi saya tuh terbiasa kalau live itu kan ada kamera 1, kamera 2. Nah yang itu sebenarnya kamera 2. Kamera satunya? Kamera satunya nggak dapet sinyal. Karena kan dia pakai HP live IG. Nah maksud saya itu tidak bermaksud untuk show off. Saya hanya mau ngasih tahu Indonesia, netizennya jangan galak-galak, karena kita jangan nyalahin sungainya dulu. Waktu itu videonya kan sempat kepotong ya kan. Nah tapi saya sempat cek lagi, kan sempat mati video pertama itu, tapi ternyata masih ada kerekam lagi. Video kedua ternyata si arwahnya itu curhat, dia nggak pakai pelampung. Jadi saya doa khusus,
dapat bukti, tapi kan ternyata ketemu bukti itu. Ada yang review Rita Wower atau apa itu, yang upload Instastory percakapan antara Mas Eril sama teman-temannya yang ini nggak ada pelampung, maju nggak nih? Terus dia bilang, ya maju aja kayak gitu. Nah berarti kan data-data Akashic Record ini benar. Jadi yang dibuka ini 2, terus udah gitu diapain? Ya tinggal ngambil aja. Oh ngambil aja, ambil acak aja gitu. Ambil acak aja. Yang keluar gambarnya seperti ini. Iya, ambilnya gambarnya ini. Ini yang tengah. Jadi apakah di manakah Eril ini simbol lautan? Terus bagaimana perasaan dia saat ini? Ya dia ya sedih, terus dia kayak mikirkan keluarganya segala macem kan, waktu itu kan nggak ada papanya, orang paling deket. Terus bagaimana perjalanan hidupnya dia waktu itu kan Pak Ridwan Kamil di Inggris, Batu Nisan. Nah itu yang kemudian diupload itu menjadi ya heboh juga senusantara karena kan kita semua lagi berduka lah, lagi nyari, terus sempat dikecam MUI. Iya betul, MUI pun sampai turun tangan gitu loh. Iya, karena harapan saya saat habis ramalan itu, jadi kita berpacu dengan waktu. Harapan saya dengan saat itu tuh langsung ya udah deh kita sholat gaib kayak gitu. Nah itu tapi kan waktu itu belum ya Mbak Indi, masih menunggu sampai akhirnya kan ya kan masih berusaha maksimal. Itu kan? Saya bukan 31 Mei yang itu ya, saya lebih sebelumnya lagi ngeramalnya kalau nggak salah. Kalau di Instagramnya sih 31 Mei upload di Instagramnya. Nah ini yang pertama ini itu tanggal berapa? 27 berarti. Jadi kecelakaan tanggal 2 hari ya. Iya, jadi hari. Harapan Rara itu 2 hari itu langsung oh ya udah ada, maksudnya gimana sih Ra, karena ya maaf ya Mbak Indi, saya mau kasih tahu sebenarnya saya itu udah ngobrol dengan, bukan ngobrol ya, karena kan saya chat sendiri. Ini kan ajudan ya karena saya sering event-event, saya kenal dengan ajudan-ajudan. Nah kebetulan waktu sebelum saya mau buat video itu, saya udah izin dulu, izin saya mau bikin video gini, tapi nggak ada respon. Nah terus saya hanya berpikir, satu, Indonesia harus di stop dulu nih review negatifnya, karena alam semesta sana juga butuh disayang. Nah terus itu di video ini kapan nih? Mei 31 ya? Ini hanya upload videonya sih ini. Saya itu gini, jadi ceritanya yang aku mau tanya adalah kan indigo kan Rara itu indigo dari lahir apa gimana? Dari lahir. Taunya indigo dari kapan? Dari kecil sih udah dikasih tahu, kamu indigo, kamu harus berbuat baik. Yang ngasih tahu siapa? Almarhum bapak. Kamu indigo, kamu harus berbuat baik. Terus apa lagi? Jadi cita-cita almarhum bapak saya itu, saya mengabdi untuk pemerintah. Nah dari kecil udah gitu, udah dibilangin gitu sama bapak. Iya. Pertama lagi kecil pernah lihat apa, peristiwa apa gitu loh? Kalau bapak saya kan almarhum, itu meninggal saat Rara usia kecil. Nah Rara tuh sampai besar masih ngelihat bapak sampai umur 17. Ngelihat apa maksudnya? Lihat sosoknya. Kelihatan kayak real gitu, kayak manusia biasa. Oke. Itu udah lama, ini Rara cuman copy paste aja, jadi itu diganjil misteri. Kejadiannya wawancaranya udah pas 4 bulan lalu. Indigo itu jadi yang Rara nih terutama itu gimana? Kan banyak orang kan bilang indigo itu penyakit, indigo itu nggak pas kayak gitu kan. Tetapi kembali lagi, saya hanya afirmasi segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan adalah hal baik. Arahkan untuk kebaikan, maka kamu akan menemukan tujuan. Jadi indigo itu beda dari yang saya, misalnya saya kan bukan indigo nih. Kalau indigo itu kelebihannya apa? Kalau indigo itu hanya dari berkah Tuhannya itu kayak komputer, udah ada core-nya, udah ada Pentium-nya. Jadi ketika mau melakukan kegiatan spiritual, contohnya kayak clairvoyance atau telepati, nah itu tuh bisa langsung gitu. Langsung komunikasi. Langsung connect. Kayak
ngelihat di alam ini kan kita ada beda alam juga kan Iya. di sekitar kita ini. Nah sekarang kan gini ya, contohnya kayak Mas Eril, banyak orang kan meramal katanya bajunya dia putih. Kalau saya waktu dia datang itu, maaf ya, bajunya itu sudah sobek-sobek, tidak terlalu jelas, tetapi maaf celananya itu gelap. Nah ternyata faktanya adalah Mas Eril pakai baju biru dan hitam. Oke. Gitu. Dan waktu saya ngobrol dengan arwahnya Kapten Ahwan, ya Kapten Ahwan itu waktu itu saya sempat cerita sampai posisi tai lalat, sampai posisi jam yang dipakai. Nah itu arwahnya itu masih seperti itu. Oke, itu kan salah satu kelebihan Rara indigo gitu. Kelebihan Rara dibanding saya gitu. Aku kan bukan indigo gitu. Nah itu kalau jadi Mbak cikal Indi mengamati orang ya dengan cerdas. Itu jadi cikal bakal pawang hujan, keahlian pawang hujan juga nggak indigo itu? Bisa. Kalau pawang hujan itu satu yang penting niat dan berani. Karena seperti Rara bilang tadi, saat jadi pawang hujan itu sebaiknya mengalahkan ego pribadi. Dan saat jadi pawang hujan itu sebenarnya yang bahaya itu petir sih. Karena kan awan itu kan geser ya, otomatis kan ini kan lagi harusnya itu kan basah, gelap, lembab, itu kan geser gitu kan, bentrokan energi. Nah itu harus berani kena petir dan harus berani Pernah kena nggak? mengarahkan petir. Pernah kena petir? Belum. Saya pernah saat ada ajang pilkada di Bali. Nah itu saya kan punya tim. Dan juga saya kayak kalau di Bali itu kolaborasi dengan pemangku lokal. Nah waktu itu saya bilang mereka pakai bahasa sana lah, pokoknya jangan deket-deket Rara lah kayak gitu. Aduh agak jauh lah kayak gitu. Semua tak suruh masukin ke mobil. Rara minta jarak 2 km atau 3 km dari Rara. Terus diem, jangan keluar mobil. Nah waktu itu kan posisi masih cerah Mbak Indi. Jadi kayak mereka tuh kayak ngerasa nggak masuk akal. Apa sih yang akan kejadian? Orang cerah. Nah itu event musik. Event musiknya acaranya dimulainya jam 7. Waktu itu baru jam 3. Orang cerah, panas banget gitu kan. Nah tapi saya dari hasil meditasi itu bakalan ada serangan. Jadi begitu mereka udah 3 km, saya udah video call, saya meditasi. Begitu saya meditasi nggak sampai 5-10 menit itu ada saya di sini, petirnya tuh di sini deket banget, sejangkal tangan. Kaget dong. Saya kaget tapi nggak apa-apa, karena petirnya beruntungnya saya nggak ke sini. Petirnya saya jeder ke sini, dia ke kanan. Kalau dari sini ke sini saya udah meninggal. Nggak ada di sini. Iya, cuman waktu itu kan saya di Bali itu kalau lagi jadi pawang hujan banyak yang ikut. Jadi ada satu orang itu dia nggak ikut di dalam mobil itu ternyata. Dia di belakang itu dia kayak punya kamera gitu, dia videoin. Nah itu sempat di-upload, waktu itu udah trending Mbak Indi, tapi bukan Raranya yang dimunculin. Budaya Balinya. Itunya Balinya. Karena saya pakai baju Bali. Rara pernah nggak misalnya nih 2022 nih. Rara udah mulai dari 2013 kan ya? Iya. Sebelum kampanye Pilpres 2014 itu ya. Yes. Misalnya nih nggak jadi pawang hujan, Rara sekarang jadi apa? Saya ya jadi Rara yang menikmati hari-hari. Single mom, saya kan baca tarot, trading, asuransi, dan banyak kegiatan sosial. Nah sekarang mau ke Bandung kan ya, mau acara event di Bandung. Bakal ketemu sama Pak Ridwan Kamil, Rara gimana? Ya bakalan silaturahmi dengan baik, ya tentunya mengucapkan bela sungkawa karena kan Rara udah chat ajudan beliau dan belum ada balasan kan gitu. Udah ngeramal tentang putranya, terus Rara mau bilang apa sama ya Pak pasti Ridwan kan Kamil? Ada mungkin pro dan kontra ada, tapi kan nyatanya MUI sendiri menyetujui ya, bukan menyetujui ya, akhirnya menyatakan kalau anaknya Pak Ridwan Kamil itu sudah meninggal. Berarti kan ada berapa persen dari ramalan Rara yang kejadian benar. Cuman timingnya mungkin ya, pada saat itu belum ketika masih berduka luar biasa, Rara mengeluarkan itu. Jadi itu yang tidak bisa diterima oleh orang-orang. Tapi kan persepsi orang berbeda. Karena saya mengatakan itu kan saya punya pengalaman Mbak Indi. Karena percaya nggak percaya ini kan ada
tarot ya. Nah, percaya nggak percaya, alam lain itu kan ada semacam portal dimensinya. Oke. Nah, ketika saat itu bisa saja dengan kekuatan telepati itu bisa mungkin ditarik, karena pengalaman susur sungai, pengalaman hilang orang di Bali itu ada yang 1 bulan itu ibunya datang ke tempat Rara itu, terus saya minta baju yang sehari sebelum tenggelam. Nah, habis itu terus saya minta, bahasanya itu kalau di kita itu ya kayak nginep lah, camping lah kayak gitu kan. Nah, 24 jam 23 jam mayatnya tuh muncul, namanya Rokana, itu udah tulang belulang. Oke, kita nggak mau terlalu ini ya, maksudnya kan ngeri gitu untuk keluarganya kan mungkin nggak terlalu senang untuk dengar gitu. Iya, karena kan kembali lagi mungkin komunikasi, ada yang bilang salah, ada yang merasa oh ya udah Rara ngeramal apa adanya kan gitu. Oke. Tapi kemarin nggak ikutan Formula E ya Rara ya? Nggak ikut karena nggak waktu diminta, nggak ada yang minta apa gimana? Sebenarnya kan Rara sudah di-mention Indonesia itu kalau eventnya bagus ya kenapa nggak didukung. Walaupun maaf saya sering menyatakan nggak suka Anisnya. Karena nggak suka?